Kegiatan pertambangan memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, dan pengusahaannya didasarkan atas perizinan berusaha. Salah satunya adalah dalam bentuk izin pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, bertujuan untuk memberikan kesempatan pada rakyat setempat dalam pengusahaan komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Untuk itu, kegiatan pertambangan rakyat perlu dikelola dengan baik, sehingga penambangan rakyat tidak saja mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, tetapi juga terwujud aktivitas pertambangan rakyat yang memperhatikan aspek keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Definisi dan kriteria pertambangan rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Wilayah dan perizinan pertambangan rakyat merupakan aspek terpenting dalam pengelolaan pertambangan rakyat karena mencakup aspek legalitas dari penambang berbasis rakyat. Dengan program percepatan formalisasi pengelolaan pertambangan rakyat, maka pengusahaan pertambangan rakyat tersebut akan masuk dalam sistem pembinaan dan pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah pertambangan sebagai bagian dari wilayah hukum pertambangan atau WHP merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Setiap izin sektor pertambangan yang diterbitkan harus sesuai dengan peruntukan dalam wilayah pertambangan. Pasal 1 ayat 17. Wilayah pertambangan rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Proses penetapan wilayah pertambangan rakyat setelah ditentukan oleh gubernur yang diusulkan kepada menteri sesuai kriteria dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Penetapan WPR setelah ditentukan oleh gubernur harus mempertimbangkan kriteria WPR, aspirasi masyarakat terdampak, penyediaan anggaran pemerintah daerah provinsi, serta dilengkapi dengan rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah dari pemerintah kabupaten atau kota. WPR harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau di antara tepi dan tepi sungai, mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter, endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba. Luas maksimal WPR adalah 100 hektar. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan atau memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada April tahun 2022, Menteri ESDM telah menetapkan 1.215 blok WPR pada 19 provinsi. Pertambangan batubara tidak memiliki kriteria WPR, sehingga tidak ada IPR untuk komoditas batubara. Dan wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Kemudian, gubernur melakukan pengumuman mengenai rencana usulan WPR kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 pasal 37, Menteri menetapkan WPR setelah ditentukan oleh gubernur. Untuk selanjutnya, Menteri menyusun dan menetapkan dokumen pengelolaan WPR sebagai dasar pengelolaan pengusahaan pertambangan rakyat pada WPR yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa pemegang IPR wajib menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Format rencana penambangan memuat metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan. Setelah disusun dan atau ditetapkannya dokumen pengelolaan WPR, perlu disusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan dari WPR atau wilayahnya. Alur penetapan IPR. Pemohon
mengajukan surat permohonan pendaftaran IPR beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada gubernur secara online melalui sistem OSS. Kemudian data permohonan akan dikirim ke akun OPD Dinas ESDM Provinsi. Gubernur mendisposisikan kepada para kepala dinas terkait untuk melakukan evaluasi sesuai kewenangannya. Kepala dinas secara internal mendisposisikan kepala bidang untuk melakukan evaluasi administrasi dan teknis. Kepala bidang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jika tidak lengkap, akan dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap, akan menugaskan evaluator untuk melakukan evaluasi. Evaluator akan melakukan evaluasi administrasi dan teknis. Kepala bidang menerima hasil evaluasi dan menyiapkan konsep rekomendasi teknis. Kepala dinas melakukan review dan persetujuan terhadap konsep rekomendasi teknis serta menyampaikan kepada Kepala DPM PTSP. DPM PTSP menerima dan menyetujui konsep rekomendasi teknis atas nama gubernur. Kemudian pemohon menerima SK IPR. Pemohon mendaftarkan IPR pada sistem aplikasi Modi Minerba dengan asistensi dari Dinas ESDM Provinsi.